Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan kembali membahas Mangadai. Terakhir kita telah sampai pada pertandingan Seikan versus Sakuragi yang dimana itu berakhir dengan kemenangan Sakuragi 3-2. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Seikan yang kalah 3-2 setelah pertandingan berakhir, kita kemudian diperlihatkan suasana di ruang ganti mereka. Terlihat suasananya cukup hening dan gak ada satu orang pun yang terlihat menangis kecuali si Himura. Dan di saat itu ada Taira yang terakhir memasuki ruang ganti dan yang mengejutkannya, Taira langsung menundukkan kepala. Seluruh pemain Seikan pun terkejut dan si Taira berkata jika sebagai kapten ia nggak bisa membawa Seikan menjadi pemenang dan itu dikarenakan ketidakbecusannya. Itu adalah kebenaran yang nggak bisa dibantah. Bahkan Taira kemudian melepas ban kapten dan memberikannya kepada pelatih Seikan sembari berkata jika ini telah berakhir. Aku tidak bermain buruk dan jika kita kalah itu karena kalian semua. Para pemain Seikan yang mendengar itu pun merasa aneh karena Taira seolah-olah menyalahkan mereka dan si Taira berkata lagi, jika sekarang aku tidak lagi menjadi kapten, biarkan aku mengatakan apa yang ingin aku katakan. Taira berkata jika rekan-rekannya pasti akan mengerti jika memikirkan hal ini dengan kepala dingin. Sejak awal, peluang kita untuk menang sangat tipis atau bahkan mustahil. Namun ternyata hasilnya berakhir menjadi 3-2. Kau bisa menganggap kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mengejar perbedaan kita dengan mereka. Dan semua itu berkat rencana kita yang sempurna. Kalian bahkan bisa menyebutnya cantik karena strategi kita benar-benar bekerja. Kita mencetak gol lebih dulu, bisa disebut gol itu memang sebuah keberuntungan. Keberuntungan memang sedang berpihak kepada kita. Kita mengambil alih permainan dan kemudian bertahan. Tapi dengan itu kita juga mampu mencetak gol kedua melalui counter attack. Namun kita terus kalah saat duel 1 lawan 1 dan itu membuat ritme yang sudah kita bangun perlahan runtuh. Kau tidak akan bisa menang di sepak bola jika berada di posisi yang seperti itu. Para pemain Seikan yang mendengar itu pun terlihat sedikit kesal, ya khususnya para tahun ketiga. Tapi Taira nggak memperdulikannya dan masih berkata jika di tengah-tengah jalannya pertandingan kita masih punya harapan. Dan kocaknya Taira memuji dirinya sendiri dengan berkata jika seorang pria yang bernama Genshiro Taira adalah satu-satunya pemain yang tidak pernah kalah dari Indo. Dan para pemain Seikan yang mendengar itu mulai berkata jika Taira sangat percaya diri dan juga hanya menyanjung dirinya sendiri. Tapi Taira masih terus berbicara dan berkata jika di babak kedua, meski Sakuragi memasukkan Narukami, faktanya dia nggak bisa berbuat banyak. Semua itu dikarenakan pemain kunci mereka, yaitu Indo, tidak diberi kebebasan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Seikan memang kalah, tapi secara pribadi, aku sendiri tidak kalah. Memang sedikit kocak tingkah Taira yang nggak mau mengakui kekalahannya dengan Indo. Bahkan meski para pemain Seikan sekarang mulai mendekat ke arah Taira dan berkata jika Taira pasti sedang bercanda, si Taira malah terus berkata rasanya aneh kenapa kita bisa berada di 8 besar. Tapi aku akan mengatakannya sekali lagi jika kalianlah penyebab Seikan kalah.
Para pemain Seikan yang udah mulai gak tahan mendengar ocehan Taira pun menyeret Taira keluar, tapi di sisi lain para tahun pertama masih terdiam melihat kapten mereka yang bersikeras tidak mau mengakui kekalahannya. Bahkan Taira berkata, jika satu orang melawan 10 itu tidak adil, itu adalah sebuah neraka. Dan yang terakhir sembari diseret keluar, Taira berpesan kepada siswa tahun pertama yang bakalan menjadi penerus untuk menikmatinya. Himura yang mendengar itu pun hanya terdiam, dan di sisi lain Higuchi teringat ketika di saat-saat terakhir ia meminta bola ke Taira. Tapi si Taira malah berbalik arah dan melakukan tembakan, dan ternyata di saat itu Higuchi melihat ekspresi Taira yang sedang tersenyum. Higuchi juga berkata selama 3 tahun ia nggak pernah melihat ekspresi itu. Ekspresi yang memperlihatkan jika Taira berubah menjadi anak kecil yang sangat senang ketika bermain sepak bola. Higuchi juga memuji Indo dengan berkata jika ia adalah laki-laki yang benar-benar luar biasa, dan kita juga kemudian diperlihatkan suasana di dalam bis yang Seika naiki. Di sana terlihat semua pemain sudah tertidur. Taira pun kemudian berkata jika di perjalanan pulang ini semuanya berubah menjadi sepi. Higuchi pun menjawab jika selama 6 hari ini adalah pertempuran yang hebat dan mungkin mereka sudah kelelahan. Higuchi juga kemudian memuji Taira yang mengemban tugas sebagai kapten sampai akhir, dan si Taira malah bertanya apa rencana Higuchi ke depannya. Dan yang mengejutkan, ternyata Higuchi berencana untuk kuliah. Taira pun terkejut karena ia berpikir Higuchi ini punya cita-cita untuk menjadi dokter atau semacamnya. Higuchi pun menjawab jika nggak semua orang yang memakai kacamata itu berarti mereka cerdas. Dan si Taira berkata lagi nggak berasa sebentar lagi udah mau lulus. Higuchi pun menjawab lagi jika waktu kita menjadi anak-anak telah berakhir, mulai sekarang apapun yang kau lakukan akan menjadi tanggung jawabmu. Apakah kau menjadi orang baik atau orang bodoh, itu tanggung jawabmu sendiri. Taira yang mendengar itu pun berkata jika tanggung jawab kepada diri sendiri akan jatuh kepada semua orang. Beberapa orang hanya berpura-pura tidak menyadarinya. Apakah kamu mengincar sesuatu yang kurang dan itu membawamu pada kehancuran, atau apakah kau menutupinya dan membiarkannya menghilang? Hanya melakukan apa yang kau inginkan itulah kebebasan. Higuchi yang mendengar ceramah dari Taira pun berkata jika Taira punya sudut pandang yang cerdas dan dia sendiri sudah memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Taira pun menanggapi perkataan Higuchi dan bilang itu artinya Higuchi memilih jalan yang menuju kehancuran. Nah, Taira sendiri masa depannya udah ia putuskan dengan menjadi pemain pro dan bergabung ke klub Kashima. Dan saat Higuchi dan Taira membahas itu, tiba-tiba Himura berkata jika ia akan pergi ke Kashima juga mengikuti jejak Taira. Namun Taira bilang kalau Himura nggak boleh ikut dan mendingan sekarang tidur aja. Si Higuchi juga kemudian berkata jika di Kashima itu jarang banget turun salju, dan hal itu pasti akan membuat Taira kangen. Taira yang mendengar itu pun cuma terdiam, dan ia kemudian mengingat orang-orang yang bakalan menjadi pro juga seperti Mitsuki, Kazuhiko, Indo, dan juga Ryosuke. Hal itu pun membuat Taira tersenyum dan berkata jika kenikmatan tidak akan pernah berakhir. Nah, kita kemudian berpindah ke SMA Seishiki, dan seperti yang udah pelatih Nazawa instruksikan sebelumnya, jika sesampainya di sekolah mereka akan langsung membahas pertandingan selanjutnya. Tapi momen ini aku bakalan simpen dulu buat video selanjutnya. Jadi bye bye.